Shalom, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita menyanyi pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur oleh anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, mampukan kami agar kami bisa mengerti dengan baik, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, muhalis kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita sebagai segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Atas renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini di bawah satu pokok renungan, yaitu keistimewaan orang percaya. Keistimewaan orang percaya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan yang identik dengan istimewa yaitu khas, lain daripada yang lain, spesial atau khusus. Contohnya, seorang suami mengistimewakan istrinya, seorang istri mengistimewakan suaminya. Bagi pemuda-pemudi yang sudah punya teman spesial atau pacar, pasti mengistimewakan pacarnya. Sebenarnya, apa saja yang menjadi kriteria atau ukuran untuk menyatakan kepada seseorang bahwa ia istimewa? Menurut saya secara pribadi, istimewa itu relatif. Bagi saya, sesuatu itu bisa jadi istimewa, tetapi belum tentu bagi orang lain itu istimewa. Namun rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Karena kita perlu tahu bahwa ada sesuatu keistimewaan yang tidak bersifat relatif, tidak bergantung pada pribadi orang lain, dan keistimewaan itu bersifat atau bernilai kekal, yaitu keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa keistimewaan orang percaya dalam Kristus? Mari kita perhatikan. Yang pertama ialah karena kita adalah umat pilihan Allah. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Itu dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita istimewa karena dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata dipilih diambil dari kata kerja Yunani, yaitu exelekato, yang berarti memilih jauh hari dengan pertimbangan seksama. Perihal Allah memilih tentunya berbeda dengan bagaimana manusia memilih. Allah memilih sangat berbeda dengan manusia memilih. Kalau Allah yang memilih, Dia tentu tidak akan pernah salah dan tidak pernah menyesali sesuatu yang dipilihnya. Berbeda dengan kita manusia. Kadang-kadang kita memilih sesuatu yang salah, bahkan apa yang kita pilih itu kita menyesalinya dalam kehidupan kita. Rekan-rekan, tujuan Allah memilih umat pilihannya agar dapat hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Kata kudus diterjemahkan dari kata hagios, yang berarti dikhususkan atau dipisahkan. Hidup kita yang sebelumnya ada dalam kegelapan dipisahkan kepada terangnya yang ajaib, untuk dikhususkan hidup sepenuhnya hanya bagi Allah. Dulunya kita hidup dalam kegelapan, dan sekarang kita dibawa kepada terang yang ajaib, agar kita dikhususkan untuk hidup sepenuhnya bagi Allah. Ulangan pasal 14 ayat 2 berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada yang di atas muka bumi. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan secara jasmani untuk menjadi milik kesayangannya. Namun karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan, maka Tuhan juga berkenan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk menjadi milik kesayangannya. Kita semua adalah bangsa Israel secara rohani.
yang adalah umat pilihan yang telah Tuhan pilih dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya menjadi bangsa yang kudus dan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah karena kita adalah tebusan Allah. Kita istimewa karena kita adalah tebusan Allah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita istimewa, Allah memberikan hadiah terbaik bagi kita. Dari semua hadiah yang pernah Allah berikan, ada satu yang paling kita butuhkan. Ini adalah hadiah terbaik dari Allah untuk manusia, yaitu Allah memberikan putranya, yaitu Yesus, supaya kita bisa hidup. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan memberikan Yesus sebagai tebusan, di sini Allah benar-benar membuktikan bahwa Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, Dia menjadikan kita sebagai orang yang istimewa. Ayat 7 dikatakan bahwa sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tebusan adalah cara Allah untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Untuk memahami pentingnya tebusan, agar kita bisa memahami pentingnya tebusan, kita perlu tahu apa yang terjadi di Taman Eden ribuan tahun yang lalu. Orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa, berbuat dosa. Akibatnya mereka mati. Karena kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, kita juga bisa mati. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah menyediakan tebusan? Bagaimana Allah menyediakan tebusan? Dia mengutus putra yang sangat Dia sayangi ke dalam dunia ini. Sang putra, yaitu Yesus. Coba kita perhatikan dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Nanti kita membacanya masing-masing. Yesus rela meninggalkan Bapanya dan tempat tinggalnya di surga. Lalu Allah memindahkan kehidupan Yesus dari surga ke bumi. Dan Yesus dilahirkan sebagai manusia yang sempurna tanpa dosa. Kita sebenarnya sudah mendapat manfaat dari hadiah terbaik yang Allah berikan ini. Apa manfaat tebusan bagi kita sekarang dan masa depan kita? Ialah dosa kita diampuni. Memang sangat sulit untuk melakukan apa yang benar. Sangat sulit untuk melakukan selalu yang benar di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengatakan atau melakukan hal yang salah. Bagaimana supaya kita bisa diampuni? Kita perlu benar-benar menyesali kesalahan kita, dan dengan rendah hati kita memohon Allah untuk mengampuni kita. Dengan begitu kita bisa yakin bahwa dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian kita bisa punya hati nurani yang bersih. Sewaktu hati nurani kita terganggu karena telah melakukan kesalahan, kita bisa merasa bersalah, bahkan putus asa dan merasa tidak berharga. Tapi kita tidak boleh menyerah sebagai umat pilihan Allah. Kita tidak boleh menyerah dalam kehidupan kita. Sewaktu kita memohon pengampunan Allah, kita bisa yakin bahwa Dia mendengarkan dan mengampuni kita. Hasilnya adalah kita bisa merasa damai karena punya hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Manfaat berikutnya ialah kita punya harapan untuk hidup selama-lamanya. Ada harapan di dalam kehidupan kita untuk memiliki kehidupan selama-lamanya.
Dosa memberikan upah berupa kematian, tetapi Allah memberikan karunia berupa kehidupan abadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23, karena Yesus mati bagi kita, kita bisa hidup selamanya dan tidak akan pernah sakit lagi. Amin atas firman Tuhan, kiranya kita semua diberkati. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa pada kesempatan ini kami boleh bersama belajar merenungkan firman. Biarlah firman yang telah kami pelajari bersama mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, berdoa buat kehidupan kami, secara khusus dalam menjalani masa muda yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kiranya masa muda yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh mempergunakannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab, mulai dari hal yang kecil sampai Tuhan memberikan tanggung jawab terbesar di dalam kehidupan kami. Menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap laku langkah kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, berdoa buat persekutuan kami kaum muda dalam tempat ini di Gereja Kibai Jemaat Sangatta ini. Tuhan kiranya memberkati persekutuan kami ini. Biarlah melalui persekutuan ini kami semua diberkati, bahkan iman kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap pengurus persekutuan kaum muda, Tuhan kiranya memberkati, memberikan kemampuan sehingga boleh bekerja sama dengan baik dalam mengangkat setiap tugas tanggung jawab pelayanan ini. Setiap dari apa yang kami programkan, Tuhan kiranya buka jalan sehingga boleh terlaksana dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk rekan-rekan pemuda saat ini yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan berikan kesabaran dalam menantikan apa yang terbaik yang Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan setiap rekan-rekan pemuda. Begitu juga dengan rekan-rekan pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Kami mohon Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang sama-sama mengasihi Engkau. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan dan juga rekan-rekan pemuda yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Berdoa buat Oma Gwyneth, berdoa buat Kak Eben, berdoa buat Kak Jono yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan sehingga mengalami kesembuhan daripada Tuhan sendiri secara sempurna. Berkati setiap obat-obatan yang telah dikonsumsi, Tuhan memberkati semuanya itu akan menjadi saluran kesembuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berduka, untuk Bapak Fania sekeluarga yang saat ini berduka, di mana orang tua kekasih telah kembali ke pangkuan-Mu. Kiranya setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan hiburkan dan senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berdoa buat Bapak Fania sekeluarga yang saat ini berangkat ke Rambakulu. Tuhan kiranya menyertai dalam perjalanan sehingga boleh tiba di Rambakulu dengan selamat. Bapa di dalam kerajaan sorga, demikian syukur dan permohonan kami pada saat ini yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yaitu muhalis kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Terima kasih untuk waktu kita sejenak untuk bersama-sama beribadah singkat pada saat ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.